Perkenalkan, nama saya Muhammad Fabian dari semester 4 dari kelas P8. Di sini saya akan menjawab tugas UAS dari mata kuliah perbandingan pendidikan. Jadi soalnya yang pertama yaitu jelaskan sejarah tokoh-tokoh dan perkembangan ilmu perbandingan pendidikan. Jadi ilmu perbandingan pendidikan adalah studi yang membandingkan sistem pendidikan dari berbagai negara atau daerah untuk memahami persamaan dan perbedaan dalam metode, kurikulum, dan hasil pendidikan. Sejarah ilmu ini dimulai pada abad ke-19 dan ke-20, khususnya ke-18 dan ke-19 dengan fokus awal pada sistem pendidikan di Eropa. Pada abad ke-20, perkembangan ilmu pendidikan semakin pesat dengan munculnya metodologi baru yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh seperti George Braden, Harold Noah, dan Joseph Strauss. Jadi George Braden misalnya, dia itu terkenal karena mengembangkan pendekatan sistematis untuk membandingkan kurikulum dan metode pengajaran. Nah, kemudian sedangkan Harold Noah bersama Max Einstein memperluas cakupan kajian perbandingan pendidikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik. Sementara Joseph dan Strauss memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman tentang esensi kurikulum dan bagaimana hal tersebut direfleksikan dalam konteks nasional. Jadi, perkembangan ilmu perbandingan pendidikan mencakup evolusi dari deskripsi awal menjadi pendekatan analitis yang lebih sistematis, dengan fokus pada interaksi konteks antara pendidikan dan faktor-faktor luar seperti organisasi, budaya, dan kebijakan pendidikan. Kajian ini semakin relevan di era globalisasi karena membantu dalam evaluasi dan perbaikan sistem pendidikan nasional berdasarkan wawasan dari berbagai konteks pendidikan di seluruh dunia. Nah, itu tadi jawaban dari nomor 1, yaitu jelaskan sejarahnya, tokoh-tokohnya siapa aja, dan perkembangannya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu jelaskan perbandingan pendidikan pada negara. Perbandingan negara dari Mesir, Amerika, Australia, Belanda, Jepang, Finlandia, Korea, Malaysia, dan Indonesia. Tapi dari berdasarkan aspek-aspek sistemnya, problematikanya, kebijakan pendidikannya. Nah, lanjut kita mulai dari Mesir. Jadi Mesir ini sistemnya seperti sistem pendidikan Mesir mencakup pendidikan dasar dan menengah yang wajib, sementara pendidikan tinggi memiliki universitas terkemuka di dunia Arab. Jadi problematikanya, tantangan utama meliputi variasi kualitas pendidikan, akses terbatas di daerah pedesaan, dan kebutuhan akan infrastruktur pendidikan yang lebih baik. Jadi kebijakan pendidikan di Mesir itu, dia berusaha untuk memperbaiki kualitas pendidikan melalui reformasi kurikulum, pelatihan guru, dan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Itu tadi Mesir. Sedangkan Amerika Serikat, sistemnya dikelola oleh pemerintah setempat dengan kontrol signifikan dari tingkat negara bagian dengan beragam jenis sekolah dan institusi pendidikan tinggi. Kemudian di Amerika Serikat memiliki problematika juga. Isu-isunya utama mencakup kesenjangan pendidikan antar kelompok ras dan ekonomi, biaya pendidikan tinggi serta perdebatan mengenai kurikulum nasional dan lokal. Kemudian kebijakan pendidikan di Amerika Serikat. Di situ Amerika Serikat sangat beragam antara negara bagian dengan fokus pada peningkatan standar akademik, akses terhadap pendidikan berkualitas, dan dukungan untuk inovasi pendidikan. Sedangkan di Australia, sistem pendidikan Australia itu mencakup pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang dikelola oleh pemerintah negara bagian dan teritori
ke di Australia, yaitu kesenjangan pendidikan regional. Keberlanjutan pendanaan pendidikan dan penyesuaian kurikulum dalam untuk memenuhi kebutuhan global. Kemudian kebijakan pendidikan di Australia ini kesetaraan akses dan menekankan inklusi dan reformasi kurikulum untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global. Kemudian di Belanda, sedangkan di Belanda pendidikan Belanda ini berdasarkan pada prinsip pilihan dan inklusi dengan berbagai jenis sekolah termasuk pendidikan agama. Problematika di Belanda ini yaitu keberlanjutan pendanaan, integrasi siswa imigran, dan kesenjangan dalam hasil belajar. Nah, kemudian kebijakan pendidikan di Belanda yaitu mengutamakan kualitas guru, diversifikasi pendidikan, dan hubungan antara pendidikan dan pasar kerja. Kemudian di Jepang, sistem pendidikan di Jepang sangat terstruktur dengan fokus pada disiplin, nilai-nilai tradisional, dan kompetisi akademis nilai. Jadi problematika di Jepang ini yaitu tekanan akademis yang tinggi, kurangnya inovasi dalam kurikulum, dan tantangan terkait dengan populasi penuaan. Kebijakan pendidikan di Jepang itu yaitu untuk meningkatkan keterampilan akademis, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian di Finlandia ini dikenal dengan sistem pendidikan yang terdesentralisasi dan inklusif dengan fokus pada kesejahteraan siswa. Kemudian tantangan yang ada di Finlandia ini, meskipun dianggap sebagai model global, Finlandia menghadapi tantangan dengan meningkatnya keragaman sosial dan perkembangan teknologi. Kebijakan pendidikan di Finlandia menitik beratkan pada profesionalisme guru, kesetaraan pendidikan, dan kurikulum yang mempromosikan keterampilan praktis dan kreativitas. Sedangkan di Korea Selatan, sistem pendidikan Korea Selatan ini sangat kompetitif dengan penekanan pada tes nasional dan persiapan untuk universitas terkemuka. Kemudian tantangan yang ada di Korea Selatan yaitu isu-isu termasuk tekanan akademis yang tinggi, kesenjangan pendidikan regional, dan kurangnya fleksibilitas dalam kurikulum. Kemudian kebijakan pendidikan di Korea Selatan yaitu untuk mengurangi beban akademis, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mempromosikan pembentukan karakter. Dan lanjut kita ke Malaysia. Sistem pendidikan Malaysia ini mencakup pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dengan penekanan pada multikulturalisme dan inklusi. Lanjut ke tantangan yang ada di Malaysia yaitu kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan perdesaan, kurangnya fasilitas pendidikan, dan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Kebijakan pendidikan Malaysia menekankan diversifikasi pendidikan, pengembangan kurikulum berbasis teknologi, dan peningkatan kualitas guru. Lanjut ke negara Indonesia. Negara Indonesia ini mencakup pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dengan berbagai jenis sekolah dan program agama. Tantangan yang ada di Indonesia ini meliputi kesenjangan antara kualitas pendidikan di perkotaan dan di perdesaan, kurangnya fasilitas pendidikan, dan kurikulum yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia ini sedang berupaya untuk meningkatkan akses pendidikan, memperbaiki kualitas guru, dan meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri. Nah, itu tadi sistem, problematika, dan kebijakan pendidikan yang ada di setiap negara. Sudah saya sebutkan tadi beberapa negara. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini yaitu apa yang Anda ketahui tentang era 5.0 atau 5.0 berikut
penjelasan dampak negatif dan positif dari pendidikan era 5.0 di Indonesia. Bagaimana mempersiapkan pendidikan di Indonesia dalam menghadapi era 5.0. Jadi era 5.0 merujuk pada tahap evolusi teknologi yang menyelaraskan teknologi secara menyeluruh dengan manusia melampaui era industri sebelumnya yaitu 4.0. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, era ini membawa dampak positif seperti inovasi pembelajaran yang lebih interaktif melalui teknologi seperti VR dan AR, personalisasi kurikulum berbasis AI, akses pendidikan yang lebih luas, dan pendekatan pembelajaran seumur hidup. Namun terdapat juga dampak negatifnya seperti potensi kesenjangan digital antar wilayah, ketergantungan berlebihan pada teknologi, dan tantangan infrastruktur pendidikan yang lemah. Nah, kemudian untuk menghadapi era 5.0 ini, Indonesia perlu meningkatkan investasi infrastruktur, mengintegrasikan keterampilan digital dalam kurikulum, melatih guru dalam teknologi pendidikan, menjalin kerjasama dengan industri, dan mengembangkan literasi digital di kalangan siswa. Dengan persiapan yang matang, pendidikan di Indonesia dapat mengoptimalkan manfaat teknologi yang canggih di era 5.0 ini sambil mengatasi tantangan yang muncul. Jadi itulah tadi 3 soal dari materi UAS mata kuliah perbandingan pendidikan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.